Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang teks anekdot. Materi ketiga atau bab ketiga di semester ganjil pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Yang akan kita bahas adalah kompetensi dasar yang pertama, yaitu 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. KD 4.5 adalah mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Nah, indikatornya mendata pokok-pokok teks anekdot, membandingkan anekdot dan humor, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi anekdot, dapat membandingkan anekdot dan humor, dapat menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot, dan memahami penyebab kelucuan dari teks anekdot. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita menemui suatu kejadian yang tidak biasa dan ganjil. Hal yang tidak biasa tersebut mungkin dapat bersifat lucu, menyeramkan, atau mengharukan. Kejadian tersebut tentu akan membuat kita ketakutan, sedih, atau tertawa. Namun, dari berbagai suasana yang ditimbulkan, baik langsung maupun tidak langsung, kejadian tersebut dapat dijadikan inspirasi dan bahan introspeksi. Hal ini sama dengan kita berkaca dari perkataan atau kejadian yang dialami diri sendiri maupun orang lain melalui cerita. Kalian tentu pernah mendengar atau membaca cerita lucu yang berisi sindiran atau kritikan tertentu. Cerita semacam ini disebut anekdot. Cerita ini biasanya disampaikan dalam pidato atau ceramah, serta ditulis di berbagai media. Dalam tulisan kreatif, misalnya cerpen atau novel, dan anekdot itu pun sering disisipkan. Hal itu disebabkan anekdot dapat menarik perhatian pendengar atau pembaca. Nah, bagaimana sih bentuk anekdot itu? Kita lihat bersama gambar dari 3 jerapah yang ada di sini. Jerapah ini lagi ngobrol. Jerapah pertama bilang, "Aku sangat bersyukur menjadi jerapah yang panjang leher." Jerapah kedua menjawab, "Memangnya kenapa?" Nah, yang ketiga menjelaskan, "Daripada jadi mereka tikus-tikus kantor yang panjang tangan itu." Nah, dari obrolan jerapah ini ada hal yang disampaikan, yaitu sindiran. Sindirannya tertuju untuk siapa? Untuk tikus-tikus kantor yang panjang tangan. Nah, panjang tangan itu dalam peribahasa bahasa Indonesia merupakan orang yang suka mencuri atau yang mengambil bukan haknya. Nah, tikus-tikus kantor ini adalah yang dimaksud pejabat atau orang-orang penting lainnya ya. Selanjutnya adalah definisi dan fungsi dari teks anekdot. Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, fungsi komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, ciri-cirinya yang pertama memiliki sifat humoris atau yang bertujuan menyindir. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau orang penting. Jadi biasanya untuk cerita dari teks anekdot itu orang penting atau misalnya pejabat dan lain sebagainya. Yang ketiga, terselip kritikan atau tujuan. Jadi di teks anekdot pasti ada kritikan.
Nah, yang terakhir adalah merupakan kisah nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Jadi kisahnya benar-benar terjadi. Kayak tadi ya, yang contoh di 3 ekor jerapah itu pasti benar terjadi. Ada tikus kantor yang panjang tangan. Berikutnya adalah contoh dari teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Langsung saja Ibu bacakan. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Si Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Iya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, itu contoh dari teks anekdot. Nah, dari teks anekdot ini, teks yang berjudul dosen yang menjadi pejabat, terdapat kritik dan makna tersirat. Kira-kira apa kritik dan makna tersiratnya? Mari kita bahas bersama. Untuk kritiknya disampaikan atau tertuju pada dosen yang menjadi pejabat itu. Beliau kalau mengajar tidak pernah berdiri, duduk terus. Kenapa? Karena takut kursinya diduduki orang lain. Nah, itu sindirannya terdapat di situ. Sindirannya karena dosen itu menjadi pejabat juga, jadi pejabat itu kalau pergi nih, misalnya kalau pergi atau kalau berdiri takut kursinya didudukin kan tadi. Nah, dalam arti pejabat takut jabatannya diambil oleh orang lain. Kayak gitu, paham ya? Nah, makna tersiratnya adalah menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya habis, mereka harus bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Semoga paham ya sampai di sini. Ada 3 poin dalam pokok-pokok teks anekdot. Yang pertama adalah masalah yang dibahas. Yang kedua unsur humor. Yang ketiga kritik yang disampaikan. Nah, dari teks yang tadi, teks yang berjudul dosen juga menjadi pejabat, kita akan mendata pokok-pokok yang ada di dalam teks tersebut. Yang pertama adalah masalah yang dibahas. Apa sih masalahnya yang dibahas dalam teks tadi? Masalahnya adalah dosen yang merangkap jadi pejabat. Jadi dosen iya, pejabat pun iya. Yang kedua adalah unsur humor. Berarti di sini adalah unsur kelucuan. Unsur humornya adalah kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Yang ketiga, kritik yang disampaikan. Nah, kritik yang disampaikan di teks tadi adalah pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Jadi makna tersiratnya dosennya itu nggak mau kehilangan jabatan. Selanjutnya kita akan membandingkan anekdot dan humor. Pada definisi anekdot tadi adalah cerita singkat dan lucu. Kalau cerita lucu berarti berhubungan dengan humor ya.
Nah, ini definisi humor di sini adalah sesuatu yang lucu atau keadaan dalam cerita dan sebagainya ya, yang menggelikan hati, kejenakaan, serta kelucuan. Itu definisi dari humor. Apakah semua cerita lucu dikategorikan sebagai anekdot? Seringkali orang menyamakan antara humor dengan anekdot. Jadi antara anekdot dengan humor itu beda ya. Apa bedanya, Bu? Oke, kita ke contohnya terlebih dahulu. Contoh humor. Di sini ada surat tukang buah kepada tukang sayur. Dari judulnya aja udah lucu ya. Oke, Ibu bacakan contohnya. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur, ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, mohon blimbingmu, kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara, dari Durianto. Lanjut, masih contoh humor, balasan dari tukang sayur. Membalas kentang suratmu itu brokoli-brokoli. Sudah ku bilang jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu semakin hari makin parek. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja, cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi, aku mau hidup seledri. Cabe deh, dari Sayurati. Nah, itu adalah contoh humor. Beda ya sama contoh anekdot tadi. Oke, perbedaannya atau perbandingan dari anekdot dosen yang menjadi pejabat dengan humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur. Yang dibandingkan ada 4. Yang pertama ide cerita, yang kedua isi, yang ketiga fungsi komunikasi, dan yang terakhir adalah makna tersirat. Ide cerita dari anekdot dosen yang menjadi pejabat adalah peristiwa nyata. Walaupun memang ceritanya pasti rekaan, tapi peristiwanya pasti nyata ya. Nah, yang humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur itu sudah jelas rekaan. Aspek selanjutnya adalah isi. Nah, isi dari anekdot dosen yang tadi, masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Tokoh publiknya siapa di situ? Dosen dan pejabat. Dosen yang menjadi pejabat. Kalau humor yang tadi, masalah kehidupannya, masalah kehidupan sehari-hari ya, umum. Nah, yang berikutnya adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dari anekdot tadi menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Kritiknya yang sudah tadi kita bahas. Sedangkan humor hanya untuk menghibur. Nah, yang terakhir adalah makna tersirat. Makna tersiratnya menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatan habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh yang lain. Kalau yang dari humor itu nggak ada makna tersiratnya. Paham ya sampai di sini? Simpulan dari perbedaan anekdot dan humor. Kalau anekdot, makna yang disampaikannya adalah makna tersirat. Kalau humor, makna sebenarnya. Jadi nggak ada makna tersirat. Yang kedua, mengandung sindiran. Kalau humor tidak ada sindiran, hanya hiburan semata. Yang ketiga, topik yang dibahas mengenai hal yang berkaitan dengan khalayak ramai. Sedangkan humor, topik yang dibahas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau umum. Nah, persamaannya adalah sama-sama mengandung kelucuan atau sama-sama mengandung humor. Sama-sama berupa cerita rekaan. Nah, yang ketiga, walaupun ide anekdot diambil dari kisah nyata, tapi sama-sama cerita rekaan. Jadi cuman kisahnya aja nyata, tapi ceritanya cerita rekaan juga. Oke, paham ya sampai di sini?
Baik, anak-anak, untuk penjelasan mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat cukup. Silakan simak video berikutnya, yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot.